Bab 1926, kedua raja memecahkan segel, dan api dan air menjadi jahat. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, situs web terbaru, Serigala Naga Iblis Hitam membawa Iblis Cahaya. Untuk menghindari eksekusi malaikat, dia hanya bisa bergegas ke dalam sangkar air dan api, dan Xiao Yan dan keduanya juga datang tanpa henti. Adapun malaikat bersayap 4, dia sangat perlahan mengejar serigala naga Heisha, sepertinya dia menikmati permainan kucing dan tikus kecil ini, sedikit demi sedikit menghancurkan semua harapannya. Pada saat ini, Su Shao dan yang lainnya juga datang ke dasar sangkar jahat melalui banyak kurungan dan institusi di sangkar jahat air dan api. Disinilah tempat terakhir untuk menyegel kedua raja. Cek, apakah ini tempat segel kedua raja putih berada? Semua orang baru saja datang ke dasar sangkar jahat, melihat gerbang batu berwarna darah yang diberkati dengan setidaknya 5 segel di depan mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. 5 segel, jika mereka adalah mereka, saya khawatir mereka akan musnah dalam sekejap. Dari sini, cukup untuk melihat bahwa kekuatan kedua raja kulit putih ini sama sekali bukan masalah sepele. Selain itu, paksaan mengerikan yang terkandung dalam sangkar air dan api yang jahat ini juga membuat pikiran mereka membeku. Sangkar air dan api yang jahat, ditambah segel di depan mereka, segel ganda, tulisan tangan semacam ini layak menjadi raja kulit putih ganda. Itu benar-benar layak menjadi penjara penindasan iblis peringkat 8. Bahkan jika ada banyak harta yang diberikan oleh kepala istana, mereka hampir jatuh di sini. Melihat gerbang batu berwarna darah di depannya, Su Shao berkata dengan tercengang. Jika bukan karena informasi dan harta yang diberikan kepala Ola kepada mereka dalam perjalanan, saya khawatir dengan kekuatan awalnya dari Dewa Pejuang Bintang 8 dan para prajurit di belakangnya, saya khawatir mereka benar-benar akan hancur di dalam sangkar ini. Bagaimanapun, sangkar ini tampaknya tidak mengancam, tetapi sebenarnya tidak. Organ yang tak terhitung jumlahnya dan kurungan suci di dalamnya mencekik. Ayo, mari kita bangun rencana api penyucian yang hebat ini bersama-sama. Begitu dia selesai berbicara, sepotong tulang putih yang berkelap-kelip dengan cahaya redup muncul dari tubuh Su Shao. Saat tulang putih yang sangat aneh ini muncul, suhu seluruh ruangan batu tiba-tiba turun tajam, dan kemudian pintu berwarna darah bergetar dan berdengung, seolah-olah telah ditarik dengan kuat. Apa ini, kekuatan jahat seperti itu? Melihat ini, jiwa-jiwa yang kuat di belakangnya bergumam perlahan. Mereka menatap kosong ke tulang jahat itu, seolah-olah seluruh pikiran orang itu tersedot olehnya, pergi. Tulang-tulang jahat itu menyentuh tulang-tulang tubuh manusia. Sekilas, itu terlihat sangat bermartabat, dan bahkan pola jahat yang melampaui langit dan bumi terukir di atasnya, dan aura jahat dan menakjubkan tersapu keluar. Buka, dalam sekejap, Su Shao mendengus dingin, mengangkat tulang jahat itu dengan kedua tangan, lalu menatap muram ke arah gerbang batu berwarna darah. Guru, dengan suara, cairan hitam kental meletus dari tulang-tulang jahat itu, dan menuju gerbang batu berwarna darah seperti ular berbisa. Weng om, ada banyak kurungan suci di atas gerbang batu berwarna darah itu, tetapi ketika dipengaruhi oleh kekuatan ini, perlahan-lahan menjadi sunyi, seolah-olah kekuatan kurungan itu hilang sementara. Setelah beberapa saat, sosok Su Shao langsung tertarik oleh pintu darah itu, dan segera jatuh ke dalamnya sepenuhnya, dan tiba-tiba tempat itu menjadi sunyi. Weng berdengung. Tepat setelah memasuki gerbang darah itu, lautan sihir yang tak terbatas muncul di depan Su Shao. Di lautan sihir, lengkungan cahaya gelap terus melompat, meraung, menggeliat dengan panik, mencoba melarikan diri. Di sini, jenis energi mengerikan dan jahat yang terkandung di dalamnya, saya khawatir bahwa Dewa Pejuang Bintang 8 yang sebenarnya tidak akan berani tinggal lama. Tabrakan. Tetapi yang aneh adalah ketika lengkungan sihir ini menyentuh tulang jahat di tubuh Su Shao, mereka menghilang dengan tenang, seolah-olah mereka diserap olehnya. Beberapa kekuatan kuno, ketika lengkungan energi sihir mencapai tingkat kejenuhan tertentu, akan memurnikannya, satu demi satu, bahkan dua raja putih hanya dapat tinggal di sini dengan tenang. Seperti yang diharapkan, itu adalah penjara penindasan iblis. Tetapi di lautan iblis yang luas ini, bagaimana kita bisa menemukan tempat di mana dua raja putih disegel? Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa. Su Shao menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan jubah hitam itu menghilang, memperlihatkan tubuh jiwa yang hampir transparan. Riak energi itu,
berhadapan dengan energi iblis yang tebal di bawah, mencoba mencari lokasi kedua Raja Putih itu. Namun, ukuran tempat itu jauh melampaui imajinasi Susao. Setelah beristirahat, matanya menatap acuh tak acuh ke lautan sihir yang kacau di bawah. Sepertinya kita harus menembus lautan sihir. Setelah beberapa saat, mata ilusi Susao menunjukkan sentuhan tekad, dan kemudian dia tidak ragu-ragu, tulang-tulang jahat itu berdiri di depannya, dan aura yang sangat jahat menyelimutinya, dan segera melompat ke iblis di laut. Hei, 1 menit, 2 menit, Susao, mengandalkan kekuatan tulang-tulang jahat, sama sekali mengabaikan melahap energi iblis dan turun menuju lautan iblis, dan saat kecepatan menjadi semakin cepat, aura lautan iblis di bawah juga berubah. Dingin dan panas, dua kekuatan ekstrim tampaknya sudah dekat. Fluktuasi ini, apakah itu selera Tuhan? Tepat saat Susao mendekat, suara magis bergema di seluruh lautan sihir dan muncul. Sepertinya sudah tiba, Susao, ahli istana jiwa, datang untuk menyelamatkan dua Raja Putih. Tiba-tiba, Susao tersenyum tipis, menatap kelompok cahaya jahat aneh di depannya. Kedua Raja Putih itu tampaknya dipenjara di kedalaman lautan sihir, dan kedua kelompok cahaya jahat ini hanyalah sebagian dari kekuatan mereka. Istana jiwa, kelompok jahat berwarna air itu berkata dengan gemetar ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit rasa bangga dalam suara mereka. Ini adalah kerangka tuanku, bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Kelompok jahat berapi-api lainnya meraung dengan kemarahan yang mengerikan. Karena Raja Merah ditekan oleh Kaisar Iblis di penjara penindasan iblis, kekuatannya telah menghilang dengan cepat, dan kerangka ini diperoleh secara beruntung dari orang kuat di istanaku. Aku percaya bahwa dengan itu, Raja Merah dapat diselamatkan. Susao berkata dengan lembut, suaranya penuh kegilaan. Oh, ini sepertinya tidak baik untuk istana jiwamu, kan? Apa tujuanmu? Kelompok jahat berwarna api itu bertanya dengan curiga, tetapi panas yang membakar yang sangat jahat menyebabkan tubuh Susao bergerak tiba-tiba. Kami akan membantu Anda, tetapi sebagai imbalannya, kami akan menyingkirkan semua makhluk jahat di dua kota dan penjara. Susao berkata sambil tersenyum. Keberanian olah jiwa Anda tidak kecil. Beraninya Anda berkomplot melawan klan jahat ekstrateritorial kami. Pada saat ini, kelompok jahat berwarna api itu mendengus dingin, dan sudah ada kemarahan yang jelas dalam suara mereka. Aula jiwa kami adalah untuk jalan iman, dan orang asing Anda mendambakan dunia yang hebat ini. Mungkin kita bisa menjadi sekutu yang baik. Hanya kekuatan kedua orang ini yang memberinya penindasan yang sangat tirani. Petik 2. Jika demikian, buatlah kesepakatan. Tetapi, sebagai imbalannya gelombang Anda harus menyelamatkan saya berdua terlebih dahulu. Setelah keheningan yang lama, suara-suara jahat muncul. Itu wajar, gantungan iblis, pecahkan untukku. Pada saat ini, Susao mencibir. Tepat di atas tulang jahat, kekuatan tak berujung tiba-tiba meledak, mengikuti pintu batu berwarna darah, langsung menyedot puluhan orang di luar pintu. Dan masuk, tidak bagus. Puluhan orang ini baru saja menemukan sesuatu, dan sebelum mereka bisa melakukan apapun, darah di sekujur tubuh mereka meledak, berubah menjadi rantai darah yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi rantai suci yang menghalangi seluruh laut iblis. Untuk sementara waktu, energi iblis saling bersilangan dan angin bertiup, tetapi rantai yang sangat suci itu diciptakan oleh Susao dan tulisan tangan lainnya, dan jejak retakan yang mencolok muncul. Jelas, itu hanya masalah waktu sebelum benar-benar rusak. Pada saat ini, lautan sihir bergejolak, dan dua aura jahat berdiri dengan gagah, seperti naga raksasa yang sedang tidur, perlahan-lahan terbangun, dan aura-aura itu ternyata samar-samar setingkat dengan petarung abadi bintang 8. Jika kedua raja itu merusak segel, saya khawatir itu akan menyebabkan kegemparan nyata di dunia ini. Kandang jahat air dan api ada di depan. Tidak lama kemudian, Xiao Yan dan Wan Yaowang tiba di tepi kandang jahat air dan api pada saat yang sama, lalu bergumam pelan. Konsentrasi energi iblis di sini telah jauh melampaui imajinasi mereka. Itu seperti lautan iblis. Jika Xiao Yan tidak menyembunyikan api suci, saya khawatir jika mereka ingin masuk jauh ke dalam penjara penekan iblis dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang bodoh. Energi sihir kental semacam itu yang langsung mati. Ayo pergi, aku sudah merasakan aura Lord Heisha Longwolf. Sepertinya informasinya benar. Raja Iblis dari 10.000 iblis menggunakan beberapa metode pencarian khusus, dan segera menatap aura yang sangat terang dan jahat di depannya.
Kandang penjara besar, berkata dengan sungguh-sungguh. Tunggu, apa ini? Saat berikutnya, mata Xiaoyan mengikuti sangkar itu, dan ketika dia melihat tepi sangkar itu, retakan besar yang menjulang muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Ada aura yang sangat sakral di dalamnya, meskipun agak redup, bahkan jika itu ditutupi oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan masih bisa melihatnya sekilas, karena aura semacam itu bukanlah kekuatan cahaya. Dan kekuatan cahaya, saya khawatir hanya tahta suci, ditambah sayap malaikat yang ditemukan di sini, yang membuat Xiaoyan peduli. Menjauh dariku, dengan suara gemuruh, api jiwa batu kuning yang menyilaukan meledak, memukul mundur bayangan gelap di celah yang menutupi garis pandang, dan langsung berubah menjadi uap. Ini adalah kekuatan ilahi. Pada saat ini, Wan Yaoam tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Itu adalah metode yang mengerikan, dan masih ada banyak kekuatan yang tidak dapat saya pahami. Xiaoyan melirik kekuatan jiwanya, tetapi berkata tanpa daya. Kekuatan ini memang kekuatan suci cahaya yang unik bagi para ahli tahta suci, tetapi kekuatan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya, dan tampaknya lebih kuat daripada para malaikat pengembara sebelumnya. Dan itu lebih dari tirani beberapa kali. Bergumam, dengan suara, penerimaan Xiaoyan terhadap cincin itu berkedip, dan sayap putih bersih terbentang. Dia segera meraih aura suci dari jurang di bawah, dan keduanya perlahan-lahan meletakkannya di depannya, menutup matanya untuk merasakannya. Benar saja, itu bukan napas seseorang. Setelah beberapa menit, Xiaoyan berkata dengan suara serius yang tidak biasa. Ada apa? Wan Yaoam bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiaoyan tersenyum sedikit, dan kubus iblis di tubuhnya perlahan berputar. Aku khawatir kali ini, dia harus menggunakannya. Apa ini? Hanya saja ketika Xiaoyan sekarang berkonsentrasi pada sangkar air dan api, binatang api yang tertidur lelap di tubuh Xiaoyan, di lautan ki pertempuran, sekarang dikelilingi oleh api. Menjadi sangat putih, dan roh iblis tikus putih kecil itu tidak bisa menahan gemetar. Setelah cahaya putih itu bernapas dengan lancar, ia berubah menjadi potongan-potongan kulit telur, perlahan-lahan membungkus makhluk-makhluk di dalamnya. Krak, dengan suara, tangan kecil yang putih dan lembut menghancurkan kulit telur putih itu, dan segera meregangkannya kembali. Sedangkan untuk kulit telur, ia ditarik ke dalam oleh tangan kecilnya, dan suara kunyahan yang berirama terdengar. Muncul dari lautan ki pertempuran. Pada saat ini, roh buku iblis tikus bergetar di dalam tubuh, dan bahkan buku iblis yang sangat misterius itu, dalam menghadapi situasi ini, seperti pelayan yang paling setia, tanpa tindakan apapun. Di dalam kubah putih yang aneh itu, tampaknya ada makhluk kuat yang melampaui catatan buku iblis. Batuk-batuk. Pada saat ini, di dalam sangkar air dan api, serigala naga Heishan dan iblis cahaya saling mendukung, tetapi sekarang napas serigala naga Heisha bahkan lebih lemah. Serigala naga, maafkan aku. Pada saat ini, iblis cahaya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik meminta maaf. Nyonya tidak perlu melakukan ini. Melindungi Anda dan Tuan adalah misi hidupku. Lagi pula, jika bukan karena kalian berdua saat itu, aku khawatir aku tidak akan berada di tempatku hari ini. Heisha Longlang memaksakan tubuhnya untuk berdiri dan berkata sambil tersenyum. Hei, pada saat ini, iblis cahaya tidak berdaya untuk sementara waktu. Boom! Pada saat yang sama, seluruh sangkar air dan api tiba-tiba terguncang, dan setelah napas, suara yang menyilaukan tiba-tiba meletus, gas hitam pekat, seperti cahaya dari jurang yang gelap, meledak keluar. Ini, apa yang terjadi? 10.000 raja iblis lainnya tiba-tiba muncul di dalam hatinya, dan buru-buru bertanya. Ini adalah, kota iblis telah runtuh. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Xiaoyan juga sangat bingung. Sejak dia masuk ke sini, Xiaoyan telah dengan hati-hati merasakan bahwa segel di penjara penindasan iblis ini sangat stabil, dan tidak ada yang bisa terjadi. Visi langit dan bumi jelas merupakan napas yang hanya dapat diuapkan oleh raja-raja ras jahat di luar wilayah tersebut. Itu pertanda bahwa segel kota iblis akan segera rusak. Boom! Lingkaran asap hitam, yang berpusat pada sangkar air dan api, sepenuhnya keluar, dan segera seluruh sangkar air dan api bergetar tak terkendali. Perasaan itu, seperti bola energi, sekarang menyerap daya di luar batas yang dapat diterima. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi tempat ini akan meledak sepenuhnya.
Dan begitu penjara penindas iblis runtuh, dua Raja Putih di antara mereka mungkin akan melihat cahaya hari lagi. 2. Raja Putih, pembangkit tenaga listrik tingkat ini, apalagi di dunia iblis, bahkan di tempat manapun di dunia besar, dapat dianggap sebagai kekuatan strategis. Pada saat itu, saya khawatir tempat ini akan berubah menjadi neraka sungguhan. Hahaha, api dan airku jahat, dan sekarang akhirnya aku melihat matahari lagi. Tidak lama kemudian, raungan dingin disertai dengan roh jahat yang menghancurkan darah memenuhi langit, menambahkan ketegasan yang tak terhitung jumlahnya dan menakutkan pada penjara penindas iblis yang sudah sangat jahat ini. Kaca, pada saat ini, bagian atas sangkar air dan api tampaknya dipisahkan oleh pedang, dan sangkar itu dipotong. Berapa lama? Ini berisi rantai suci yang cukup untuk menekan dua Raja Putih, dan itu hancur dalam sekejap. Dengan ledakan di langit dan pelepasan aura jahat, Xiaoyan perlahan melihat bahwa tepat di atas sangkar air dan api, dua sosok berdiri dengan aura pemberontak dan arogan. Itu adalah seorang pria hitam yang diselimuti air cian, dan sosok hitam yang diselimuti api coklat. Namun, baik itu pria dengan cairan air cian atau pria dengan api coklat, fluktuasi yang muncul dari tubuhnya jauh dari sebanding dengan mereka. Itulah kekuatan dari petarung abadi bintang 8. Sekilas gelombang, ternyata Xiaoyan tidak bisa menahan aura menyeramkan. Oh, sepertinya ada beberapa kenalan lama. Dalam sekejap, kedua Raja Putih itu baru saja membuka blokir, dan tiba-tiba melalui sangkar air dan api, mereka melihat dua pria dan wanita saling mendukung, mencibir dan meraung. Pria yang diselimuti air cian, dipenuhi dengan aura dingin dan jahat, dan matanya tampak sangat aneh di penjara yang menekan iblis ini. Pada saat ini, matanya menatap tajam ke tubuh dua naga hitam dan serigala di bawah, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Dia menundukkan kepalanya dengan lembut, dan di bawah selubung cairan dingin dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, wajah bengkok yang dipenuhi dengan garis-garis sihir cian menampakkan ketegasan yang tak berujung, senyumnya yang menyeramkan, dan suara sihir yang menembus dunia, bergema di seluruh kota iblis, penjara. Hei Xiaolonglang, lama tidak bertemu. Raja ini sangat merindukanmu. Hei Xiaolongwolf. Pria jahat yang terbungkus air cian, memperlihatkan gigi putihnya, jejak kegilaan yang mendekati senyum bengkok, menatap Hei Xiaolongwolf yang lemah, suaranya seperti anjing ganas, terus-menerus ingin menghancurkan tidak satu pun otot atau tulang di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk memenjarakan jiwanya, dan dia tidak akan pernah bisa berbalik. Air dan api adalah dua kejahatan. Dengan sedikit kekuatan terakhir, serigala naga jahat hitam dengan paksa menopang tubuhnya, berdiri, dan melindungi iblis cahaya di belakangnya, mencibir, dan berdiri dengan bangga seolah-olah dia sudah mati. Apakah kalian saling kenal? Pada saat ini, iblis cahaya juga mencium niat membunuh yang dingin dari tatapannya yang bermartabat. Selain kekuatannya di tahap akhir dari 8 dewa pejuang bintang, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Air dan api adalah dua kejahatan. Aku menemani Raja Merah yang kuat dan pasukan suku jahat asing untuk menyerang dunia iblis kita, dan mereka ditekan oleh segel tuan. Dia lawan lama, dan ini kekalahanku. Sesaat, suara yang memekakkan telinga dan ganas keluar dari mulut serigala naga hitam. Jangan sebut-sebut masa lalu lagi. Orang tua, kali ini, raja ini akan melihat bagaimana kau bisa lolos. Orang itu meraung liar setelah diberitahu oleh Hei Xiaolonglang. Setelah beristirahat, sudut mulut Raja Iblis Air yang terbungkus air cian menjadi tajam, dan air es kejahatan terus meluap ke seluruh tubuhnya. Aneh, orang-orang di istana jiwa itu telah pergi untuk membuka jalan bagi kita untuk menekan iblis di mana Raja Merah berada, tetapi tampaknya ada aura yang menakutkan di sini, sesuatu yang mirip dengan kekuatan cahaya. Apakah itu ilusi? Namun, bagaimana mungkin kekuatan tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 8 Hei Xiaolonglang yang bermartabat bisa terluka parah? Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, Raja Iblis Api, yang diselimuti api coklat, berdiri dengan tenang di langit, dan tidak bertindak gegabah. Puff! Dengan suara, jejak cahaya benar-benar tersembunyi di kekosongan penjara penindasan iblis. Jelas, seorang malaikat yang telah melangkah ke reinkarnasi, mencoba menipu persepsi Dewa Pejuang Bintang 8, masih mudah. Dia tampaknya tidak terburu-buru, karena dia juga ingin melihat keluhan di antara orang-orang ini, belum lagi masih ada beberapa tokoh yang berlari ke sini, menambahkan sedikit lebih banyak warna pada pertempuran. Kali ini, siapa yang bisa menyelamatkanmu?
Biarkan raja ini jatuh di sini. Tirai darah air jahat, mati. Raja Iblis Air meraung, dan tirai air raksasa di belakangnya langsung menekan ke bawah. Aura jahat berdarah ekstrim tanpa disadari membakar dan menekan pembangkit tenaga listrik lainnya. Nyonya, minggirlah, biarkan aku datang. Dalam sekejap, melihat tirai air yang sangat jahat dan berdarah ini turun, kulit serigala naga jahat hitam tiba-tiba menjadi suram, dan tubuhnya menegang pada saat yang sama, dan ekspresinya sangat serius. Darah di dalam tubuhnya mendidih. Dalam situasi saat ini, saya khawatir hanya ada cara terakhir untuk membakar kehidupan, jika tidak keduanya akan terkubur sepenuhnya di sini hari ini. Kamu telah banyak melindungiku, biarkan aku datang berikutnya. Pedang bulu malaikat. Sebaliknya, iblis cahaya melindungi serigala naga hitam di belakangnya, dan segera sayap malaikat berdarah di belakangnya melambai, langsung berubah menjadi pedang suci yang sangat indah di tangan gioknya yang ramping. Menatap dingin Raja Iblis Air dan tirai air jahat, pedang suci di tangannya mengeluarkan suara dengungan yang sangat keras. Mati. Melihat keduanya berdebat begitu banyak, sudut mulut Raja Iblis Air menjadi gila. Dia tidak peduli mengapa Heavian Dragon Wolf seperti ini, selama Heavian Dragon Wolf dilenyapkan, balas dendam, dan rasa malu. Dan tepat ketika keduanya berada di jalan buntu, tirai air jahat diam-diam mendekati mereka dengan kekuatan mengerikan yang dapat dipelajari dari dunia. Raja Iblis. Tubuh emas abadi, api abadi, 3 dengusan dingin tersapu keluar, dan segera berpusat pada 2 naga dan serigala jahat hitam, dan 3 pertahanan yang sangat kuat tersapu keluar. Pertama-tama, ada penampilan seperti roh dari seorang kaisar iblis, sosok raksasa yang penuh dengan ribuan kaki, mengeluarkan semua aura jahat dari seluruh dunia. Dia berdiri dengan bangga, dan melihat tirai air jahat yang mendekat, tidak tergerak sama sekali. Lalu ada yang kedua, sosok raksasa yang diberkati oleh cahaya keemasan terang, yang dengan erat melindungi setiap bagian tubuh kedua iblis cahaya. Akhirnya, baju besi energi yang terdiri dari api abadi melindungi daging dan darah keduanya dan bahkan kulit di dalamnya. 2 orang dewasa, kembali. Pada saat ini, Raja Iblis dari 10.000 iblis muncul di dalam, mendukung serigala naga iblis hitam, dan berkata dengan hormat. Kekuatan penuh serigala naga iblis hitam 8 bintang bertarung abadi sebenarnya terluka parah, kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk membuatnya terlihat seperti ini. Tapi sekarang jelas bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini, Wan Yaowang hanya bisa mendukung mereka dan perlahan-lahan pergi dari sini. Boom, raungan memekakkan telinga terdengar, dan lingkaran riak energi muncul, tetapi tirai air jahat itu seperti serangkaian tetesan air, menetes deras pada penampilan surgawi Kaisar Iblis. Kaca-kaca, tanpa ragu-ragu, penampakan surgawi Kaisar Iblis tingkat kuasi abadi spiritual itu langsung terkoyak oleh tirai air jahat dan berubah menjadi langit yang penuh dengan debu. Bang bang bang, setelah penampakan surgawi Kaisar Iblis itu hancur, kekuatan tirai air jahat itu tetap tidak melemah sama sekali. Tirai itu menyerbu ke arah tubuh emas abadi Xiaoyan. Fluktuasi gila dan jahat yang terkandung di dalamnya adalah milik Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Yan. Kerak, dengan suara, kekuatan tubuh emas abadi itu tidak bertahan lama, dan hancur total olehnya. Jelas, jarak absolut dalam kekuatan itu tidak dapat dilawan oleh cara-cara eksternal ini. Ayo pergi, mata Xiaoyan, sangat dalam, dan tubuhnya langsung gemetar, dan dia langsung membawa serigala panjang Heisha menjauh dari lantai kandang. Puff, dengan suara, tirai air jahat tiba-tiba menghantam area tersebut, dan segera kristal batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk, dan retakan dengan ukuran ribuan meter muncul, dan napas kematian yang mematikan di dalamnya tidak perlu diragukan lagi. Xiaoyan, diselamatkan oleh Xiaoyan, serigala naga jahat hitam dan setan cahaya berseru pada saat yang sama. 2. Sekarang mungkin bukan saatnya untuk mengenang. Xiaoyan tersenyum pahit, api di matanya berkedip-kedip, dan gelombang aneh dan tak terbatas menyebar. 2 Raja Putih, dan mereka juga 2 orang kuat dengan kekuatan abadi petarung bintang 8 pada saat yang sama, yang membuat Xiaoyan seperti musuh yang tangguh. Oh, pengendali api suci, sepertinya kali ini, panen yang luar biasa. Melihat bahwa serangan Xiaoyan benar-benar dihentikan oleh kekuatan jangka menengah Xiaoyan dari 7 dewa pertarungan bintang, Raja Setan Air tersenyum sedikit, dan kemudian melihat sekeliling dengan matanya yang sangat jahat, dan menemukan bahwa tidak ada yang lain. Setelah bantuan, sesak napas dingin yang bahkan lebih mengerikan meresap keluar.
Kita mati bersama. Begitu Raja Iblis Air selesai berbicara, gelombang Beijing mengangkat telapak tangannya dan melambaikannya ke arah kehampaan tempat Xiao Yan dan keempatnya berada. Bang bang bang, telapak tangannya baru saja melambai ke bawah, dan keempat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bisa menyusut, dan ruang hampa redup di sekitarnya terdistorsi, dan samar-samar ada bayangan patung-patung air dan tanah liat yang muncul, seperti kolam. Patung tanah liat air cair, yang umumnya sangat lembut, baru saja muncul, tetapi pupil mata Xiao Yan menyusut dengan hebat, dan gelombang kematian memenuhi hatinya. Kerak, dengan suara, tangannya mengambil pisau dan jatuh, dan tiba-tiba dia sangat mengagumkan, dan meraung ke arah Xiao Yan, tetapi ketika dia menyerang Xiao Yan, dia menghilang di udara, dan tampaknya dimusnahkan oleh kekuatan yang lebih misterius. Kau, sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Melihat patung-patung tanah liat yang terbuat dari air dan cair itu lenyap dengan pukulan yang menghancurkan, patung-patung itu tiba-tiba menghilang saat mengenai sisi Xiao Yan, seolah-olah ditelan oleh makhluk misterius. Umumnya, apa? Pada saat ini, mata Raja Iblis Air, yang awalnya mencibir di sudut mulutnya, bergetar tanpa sadar, karena pada saat ini, tampaknya ada raksasa agung di tubuh Xiao Yan, perlahan-lahan terbangun. Dan auranya ternyata lebih tirani daripada dirinya, dan yang lebih penting, Raja Iblis Air benar-benar merasakan ketakutan yang nyata dari fluktuasi langkah itu. Itu, kekuatan apa? Dalam sekejap, tubuh Raja Iblis Air juga melompat kencang, lamban di atas kehampaan seolah-olah menghadapi musuh, menyaksikan seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan cahaya yang luar biasa menyilaukan. Sinar cahaya itu bukanlah api suci atau aura cahaya, tetapi aroma kuno dari zaman kuno, yang penuh dengan kekuatan yang mendominasi, seperti raja tertinggi yang menghadap ke 9 surga yang turun ke dunia. Dan dengan pukulannya yang kuat, dia dapat membunuh beberapa orang dalam sekejap mata, tetapi dia akan dengan mudah dihancurkan dalam kelompok cahaya misterius itu. Aduh, tepat ketika Raja Iblis Air bingung, napas yang sangat mendominasi keluar, dan di belakang Xiao Yan, gelembung raksasa perlahan mengembun. Tabrakan, aku tidak tahu sihir macam apa yang dimiliki raungan ini, tetapi setelah menyebar, aku melihat bahwa dengan Xiao Yan di tengahnya, aura jahat dalam radius 100 mil menghilang dalam sekejap, dengan sentuhan napas yang mendominasi dan tirani, memenuhi tempat ini. Hanya dalam hal sifat aura itu, aku khawatir itu adalah Kaisar Iblis, dan dia tidak akan menyerah terlalu banyak. Ini, dalam sekejap, Serigala Naga Heisha dan Raja Iblis 10.000 tidak dapat menahan rasa kagum dan hormat di dalam tubuh mereka, dan sedikit darah mendidih tanpa disadari. Napas semacam itu sangat baik, seperti keluarga dan teman, tetapi sangat mendominasi, sehingga keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak tunduk padanya, jenis penindasan yang berasal dari garis keturunan, guncangan dari kedalaman jiwa. Seolah-olah pria misterius ini adalah penguasa yang mendominasi dunia iblis, hanya aura yang mendominasi di atas segalanya membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Napas seperti ini hanya muncul pada Kaisar Iblis di seluruh dunia iblis. Apa yang terjadi dengan orang ini? Raja Iblis Wan dan Heisha Longlang tidak peduli tentang hal lain, dan menoleh untuk melihat Jing Jing merangkak di tubuh Xiao Yan. Monster yang terbungkus dalam seberkas cahaya misterius itu berkata dengan kagum. Si kecil, akhirnya mau keluar. Xiao Yan terkejut pada awalnya, dan kemudian menatapnya dengan tawa yang agak halus. Orang ini secara alami adalah binatang buas yang berapi-api yang telah diam-diam tinggal di tubuh Xiao Yan di lautan energi dendam. Awalnya, Xiao Yan hendak menggunakan kekuatan iblisnya sekarang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa si kecil ini akan tepat waktu. Dengan cara ini, mungkin situasi pertempuran dapat dibalik. Ho, setelah Xiao Yan mengatakan ini, binatang buas api itu tampaknya tidak puas. Ia memutar kepalanya yang sombong dengan cukup manusiawi, dan mengusap sudut pakaian Xiao Yan dengan keras, seolah-olah untuk melampiaskan ketidaksenangannya. Aku jelas sudah sangat tua, dan aku telah tumbuh banyak sejak terakhir kali aku keluar, bagaimana mungkin kau masih memanggilku orang kecil? Tidak apa-apa, semuanya orang besar. Hei, kekuatanmu. Melihat ini, Xiao Yan memperhatikan perubahan dalam hati orang ini untuk sementara waktu. Namun, Xiao Yan mengikuti tubuhnya dan menemukan bahwa binatang api itu telah mengalami banyak perubahan. Bahkan ketika dia melihat tubuh orang ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Di masa lalu, orang ini masih dalam masa pertumbuhan, dan dia selalu terlihat seperti binatang kecil yang agak lucu, tetapi sekarang saat dia memasuki tahap dewasa,
dia telah membuat kemajuan besar baik dalam tubuh maupun kekuatan, dan ukuran keseluruhannya telah tumbuh. Dengan ukuran beberapa puluh meter, beberapa karakteristik tubuh yang eksklusif juga menjadi semakin jelas. Binatang api itu juga cukup aneh. Tubuhnya adalah sosok khusus seperti unicorn. Sisik khusus itu tidak hanya memiliki semacam kekuatan pertahanan tirani, tetapi juga tampaknya memiliki semacam kekuatan serangan yang sangat mengerikan, yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Orang-orang terintimidasi. Kepalanya seperti kepala harimau yang mendominasi, memperlihatkan aura yang sangat mendominasi secara tak kasat mata, yang merupakan penindasan dan kebanggaan atasan eksklusif, tetapi ekornya terus-menerus bergoyang seperti ekor serigala. Cukup aneh, tampaknya setiap kali bergetar, itu akan membuat ruang ini cukup gelisah, dan akhirnya, langkah kakinya sebesar kuku sapi. Saya khawatir itu cukup untuk dengan mudah menghancurkan sebagian besar benda di dunia. Secara keseluruhan, binatang buas yang menyala-nyala saat ini adalah makhluk hidup dengan 4 perbedaan. Tetapi orang ini, meskipun tidak ada kekuatan yang jelas, tetapi aura yang memancar darinya sebenarnya sama dengan Raja Iblis Air Abadi bertarung bintang 8 tahap akhir. Dan dari mata Raja Iblis Air yang ketakutan, sudah cukup untuk melihat ketakutan orang ini. Benda ini tidak bisa ditinggalkan. Melihat bahwa krisis itu untuk sementara teratasi, saat berbicara dengan beberapa orang, Raja Iblis Air itu meledak, dan di telapak tangan Bai Zi, sebuah kekuatan mengerikan yang menggerakkan dunia dan menggerakkan dunia, keluar, dan segera tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergetar, tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Fluktuasi level ini adalah pukulan habis-habisan dari Dosian bintang 8 tahap akhir. Raja Iblis Air ini mencoba untuk melenyapkan Xiao Yan sepenuhnya. Raja Iblis Air tahu bahwa kekuatan dan bahaya dari kemunculan tiba-tiba ini jauh melampaui yang lain, jadi dia memilih untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Tidak bagus. Melihat ini, tubuh Xiao Yan langsung gemetar, dan buru-buru mencoba memblokir serangan Raja Iblis Air untuk binatang api itu. Kekuatan binatang api itu tidak diketahui, dan baru saja muncul, bagaimana mungkin bisa menerima pukulan dari Raja Iblis Air ini. Ketika tubuh Xiao Yan bertabrakan dengan binatang api itu, darah iblis dalam tubuhnya meledak keluar, seperti gunung berapi yang mati, langsung terisi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, akan meraung dan meletus. Aduh, melihat tindakan Xiao Yan seperti ini, cahaya lembut muncul di mata binatang api itu, dan kemudian kuku-kuku besar itu menghentak tiba-tiba, dan emosi yang sangat marah muncul bersamaan dengan energi yang dalam. Boom! Setelah beberapa saat, tanah tandus di bawah kaki binatang api itu tiba-tiba terbuka. Tidak ada aura jahat di dalamnya, tetapi ada elemen tanah yang sangat kaya. Dalam sekejap mata, energi batu yang tak terhitung jumlahnya membentuk balok berukuran 1000 zang di depannya. Penghalang energi, kekuatan pertahanan yang mengerikan yang terkandung di dalamnya, tidak dapat digoyahkan. Penghalang semacam itu, berwarna-warni, tidak hanya memiliki elemen tanah yang sangat berat, tetapi juga mengandung sentuhan kekuatan yang mendominasi. Kekuatan semacam itu gelombang jauh melampaui pemahaman Wan Yaowang dan yang lainnya, dan bahkan serigala naga Heisha memiliki jantung yang berdebar-debar saat ini. Saya khawatir penghalang energi tingkat ini, bahkan jika dia penuh energi. Pukul, tidak dapat dikalahkan. Bang bang bang, ketika serangan mengerikan dari Raja Iblis Air menyentuh penghalang energi berwarna-warni, itu seperti memukul kapas. Semua kekuatannya diserap olehnya untuk sementara waktu, dan telapak tangannya benar-benar kencang. Cocok bersama, tidak bisa bergerak sedikit pun. Ini tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Iblis Air penuh dengan ketidakterdugaan, dan ekspresi tertegun dari kedalaman jiwanya muncul. Aduh, penghalang energi 1000 zang melindungi Xiao Yan dan semua orang, dan segera binatang api itu tiba-tiba runtuh dan datang ke Xiao Yan. Kekuatan warna-warni meledak pada saat yang sama, dan mata binatang itu penuh dengan emosi yang sangat marah. Kali ini, warna langit dan bumi berubah, dan bahkan Raja Huosha, yang telah diam, sedikit mengubah wajahnya. Karena mereka berdua, dari tatapan mata buas binatang api itu, mereka mencium aroma niat membunuh yang dingin dan tak berujung. Orang ini, aku khawatir ada hubungannya dengan yang terkuat di dunia iblis. Setelah terdiam beberapa saat, Raja Iblis Api menyelamatkan Raja Iblis Air, dan segera keduanya diam-diam melayang di atas kehampaan, dan mata Raja Iblis Api melambat. Perlahan-lahan menyipit, berpikir. Awalnya, mereka mengikuti Raja Merah untuk menyerang dunia iblis.
Bagi penguasa dunia iblis, kekuatan dan aura Kaisar Iblis tak terlupakan. Sekarang, melihat binatang api yang agresif ini, dia ragu-ragu sejenak. Napasnya memiliki asal yang sama dengan Kaisar Iblis, tetapi sekarang Kaisar Iblis disegel, mereka berdua pasti bukan orang yang sama. Karena keterkejutan yang diberikan Kaisar Iblis kepada mereka saat itu, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih hidup dalam ingatan mereka. Kakak, kekuatan dalam tubuh orang ini sangat aneh. Raja Iblis Air penuh dengan kebencian dan dendam, tetapi saat ini tidak ada cara untuk mengatakannya. Silakan, cobalah, jika tidak berhasil, mari kita mundur. Setelah mengembuskan napas, api coklat milik Raja Iblis Api itu perlahan berdenyut, seolah-olah dia menyadari kekuatan yang menyilaukan di sekitar binatang api itu. Tapi, ekspresi ragu di wajah Raja Iblis Air, sekarang dengan kekuatan mereka berdua di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 8, itu sudah cukup untuk melenyapkan orang-orang ini sepenuhnya. Jika mereka mundur, saya khawatir kesempatan besar ini akan hilang sia-sia. Jangan bicara omong kosong, kita memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada membunuh mereka. Suara tegas Raja Iblis Api jatuh, dan roh jahat yang perkasa menyebar di langit. Oke, Raja Iblis Air mendengus dingin, cahaya dingin melintas di matanya yang aneh, dan segera, air cian yang sangat jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Kali ini, cairan air ini dipenuhi dengan aura hitam yang mengerikan, dan segera berkumpul menjadi pedang sihir yang ganas di depan dada Raja Iblis Air. Seluruh tubuh pedang sihir itu terbungkus dalam air cian, dan pola jahat yang tak dapat diatasi terukir di atasnya seperti ulat sutra. Pada saat itu, seluruh penjara penindasan iblis akan kacau balau. Sepertinya begitu pedang ajaib ini keluar, seluruh kota akan hancur. Terima aku. Raja Iblis Air tersenyum muram, dan segera memegang pedang ajaib di tangannya erat-erat, melompat dengan cahaya pedang tajamnya yang tak terkalahkan, dan pada sudut yang sangat rumit, menuju titik lemah binatang buas yang menyala-nyala. Tiba-tiba meledak, puff, di bawah kendali Raja Iblis Air, pedang ajaib yang penuh dengan garis-garis sihir tiba-tiba mengenai titik lemah penghalang energi 1000 meter yang terdiri dari binatang buas yang menyala-nyala, dan tiba-tiba muncul retakan darinya. Saya khawatir tidak akan lama lagi, retakan itu akan hancur total. Aduh, melihat ini, binatang api itu meraung dingin, kakinya yang seperti kuku menghentak, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan keluar, mencoba menghentikan pedang ajaib itu agar tidak bergerak maju. Tidak masalah, kan? Xiao Yan bertanya dengan lembut sambil memperhatikan binatang api yang ganas dan Raja Iblis Air menyerang seperti ini. Setelah dia selesai berbicara, tinjunya terkepal. Begitu binatang api itu dikalahkan dengan cara apapun, Xiao Yan tidak akan ragu untuk menghancurkan kubus iblis itu. Wah, sepertinya orang ini ada hubungannya denganmu. Pada saat ini, Heishan Longlang perlahan-lahan tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Senior, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Aku tidak tahu identitas spesifik orang ini, tetapi sekarang kekuatan di tubuhnya telah menyentuh siklus reinkarnasi. Hanya beberapa bantuan khusus yang dapat berhasil memasukinya. Dan aku samar-samar ingat bahwa orang ini tampaknya adalah apa yang dicari oleh tuannya. Serigala naga Heishan berpura-pura misterius, dan menatap binatang api itu, tidak hanya dengan berapi-api, tetapi juga dengan aura hormat. Apa yang terjadi? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Kekuatan Tianxiong Tyrant dan White Tiger Demon King telah jauh melampaui imajinasiku. Tampaknya mereka telah mempersiapkan banyak hal secara diam-diam selama bertahun-tahun. Sekarang pola dunia iblis telah benar-benar hancur, aku khawatir hanya Master yang dapat menyelesaikannya dengan menghancurkan segelnya. Heishan Longlang melanjutkan, bisakah kamu menerimaku begitu saja? Jika aku tidak bisa, bukankah itu, kata Xiao Yan lembut setelah diucapkan oleh Heishan Longlang. Hei, aku percaya pada ramalan Master. Begitu suara itu jatuh, pertempuran di langit berlanjut. Boom, balok-balok batu pasir terbang yang tak terhitung jumlahnya dengan elemen tanah yang sangat berat menyerang Raja Iblis Air, bahkan jika kekuatan yang terakhir dan pedang ajaib bekerja sama dalam menghadapi binatang api yang aneh seperti itu. Dalam hal kekuatan, ada palpitasi di jantung. Aduh, keduanya berimbang, dan penghalang pertahanan 1000 zang langsung runtuh, dan binatang api itu menghancurkan kepalanya yang sombong, dan seberkas cahaya meluap tak terkendali di mata harimau itu.
Sinar cahaya itu seperti seberkas cahaya yang sangat mendominasi, yang baru saja muncul, dan segera menyerangnya dengan sentuhan kekuatan super yang melampaui langit dan bumi. Itulah kekuatan reinkarnasi. Reinkarnasi. Bagaimana mungkin? Melihat ini, Raja Iblis Air tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus keras. Segera, telapak tangannya berguling, dan dia meletakkan pedang ajaib di belakang punggungnya. Tubuhnya bergetar, dan tanpa ragu-ragu, dia segera berubah menjadi asap hitam dan mundur. Meskipun kekuatan Raja Iblis Air telah mencapai tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 8, dibandingkan dengan Samsara, jelas ada celah yang tidak dapat diatasi di antara keduanya, jadi mereka hanya dapat melarikan diri secara langsung. Bisakah kamu bersembunyi? Melihat ini, binatang api itu mencibir, seolah mengejek. Dan seberkas cahaya yang sebanding dengan pembangkit tenaga reinkarnasi diam-diam mengejar Raja Iblis Air, dan untuk sementara waktu, kekuatan antara langit dan bumi bergetar tanpa henti. Kakak, Raja Iblis Air tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, jelas dengan kekuatan ini, dia tidak ada hubungannya. Lupakan saja, kita harus pergi. Huo Sawang melihat seberkas reinkarnasi, menggelengkan kepalanya sedikit, dan sedikit keengganan muncul di hatinya. Kekuatan binatang api ini mungkin telah mencapai reinkarnasi, tetapi ada sesuatu yang penting hilang di tubuhnya, menyebabkan kekuatannya menjadi ambigu. Kemana harus lari? Ayo tinggal di sini sepenuhnya. Melihat kedua Raja Putih bertindak seperti ini, Xiao Yan mendengus dingin. Di telapak tangannya, Samsara Murka Buddha yang berkedip dengan api 5 warna diam-diam mengembun, dan segera menghancurkan mereka berdua dengan ganas pergi. Untuk sementara waktu, dia dikejar oleh sinar tingkat reinkarnasi dari binatang api, dan reinkarnasi kemarahan Buddha 5 warna Xiao Yan mengejar. Saya khawatir bahkan dua Raja Putih dan orang kuat akan lebih beruntung. Tentu saja akan ada waktu untuk membersihkanmu di masa depan, tapi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang. Melihat kedua serangan itu keluar gelombang api coklat di sekitar Raja Huosha tiba-tiba meroket. Energi iblis dimobilisasi, dan dalam waktu singkat, aura jahat dan ganas yang tak tertandingi muncul di dunia ini. Hancurkan raja ini. Dikelilingi oleh energi iblis yang begitu ganas, kekuatan Raja Huosha telah mencapai tingkat penyempurnaan Dao di Bintang 8 untuk sementara waktu, dan kemudian langkah kakinya tiba-tiba runtuh, dan ada energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dan api coklat jahat di sekujur tubuhnya, kegilaan yang tak terkendali melanda. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan bahkan kekosongan di seluruh penjara penindasan iblis bergetar, seolah-olah akan hancur total kapan saja. Boom! Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, api jahat berwarna coklat, teratai api 5 warna Xiao Yan, dan sinar reinkarnasi saling bersentuhan, dan seluruh ruang, gelombang riak energi yang sangat menakutkan, miring keluar. Di seluruh kehampaan, retakan yang tak terhitung jumlahnya hingga terlihat muncul, dan aura yang menyesakkan melesat kemana-mana. Sampai jumpa lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Suara sihir terakhir keluar, dan kedua Raja Putih juga menghilang dengan tenang, hanya menyisakan Xiao Yan dan yang kuat.